coba kamu kuat lah. Kamu kuat ya. Nah, ini kalian pun nama dengan pengajian apa di? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sallallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mengawali kuliah subuh kita ini, rasa puji dan syukur kembali kita persembahkan ke diri Allah SWT. Alhamdulillah pagi ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka taqarrubullah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan, amal-amal, mulai kita bangun dari tidur tadi sampai tidak tidur kembali, diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda hebatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah, Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimahullah. Kajian kita pagi ini kita coba melihat surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Artinya, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam keadaan keluh kesah. Jadi artinya banyak masalah. Ada. Idza massahu syarru jazua. Apabila kami timpakan kepadanya atau menyentuh masa. Jadi kalau listrik ada masa nak. Jadi masa itu menyentuh. Idza massahu syarru, apabila menyentuh atau menimpa akannya syarru, keburukan. Halu'a, dia gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a, kejala apabila dia diberikan nikmat atau khair, kebaikan, dia manu'a. Manu'a itu artinya menahan. Kalau terjemahkan, dia kikir. Pesawat panceke. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat.
alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu sholatnya dikerjakan secara terus menerus, continue namanya. Walladzina fi amwalihim haqqun, dan di dalam harta mereka ada hak-hak yang telah ditentukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, ya, ayat yang ke-19 ini Allah memberikan maklumat itu pengumuman. Enak. Wah. Jadi pengumuman bahasa Anda, maklumat itu apa maklumat Allah? Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam keadaan keluh kesah, artinya banyak masalah. Kiranya Bapak siauran ada punya masalah. Nah, ledu bibu Bapak nama nunjuk Ustaz, kamu tidak punya masalah. Kalau orang menyebut inyo tidak punya masalah, berarti inyo orang tidak normal. Contohnya Bapak, bertemu di tengah jalan, orang gilo nak, ya madanas. Nah, indak makan sembarangan, tidak masalah. Lalu sembarangan, tidak masalah. Indak mandi, tidak masalah. Indak beribadah, tidak masalah. Nyurang gilo. Ya. Ya. Jadi dalam ilmu psikologi, setiap orang yang normal pasti punya masalah. Ya. Cuma ada forum pegadaian. Jadi ambo awal-awal tahun 90-an diundang ceramah ke forum pegadaian nan di Terandam, kan dulu petang kayu gadang tuh Pak. Nah, jadi bucali motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Ya nak, ya Bapak, ya Pak. Itu moto itu Pak, enak. Jadi waktu itu Pak, memang hebat motonya forum pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Kok begitu Bapak mau pinjam kepiang di siko, ndak mau bayar bagi Bapak. Oh masalah Ustaz. Hanya kau dapat ambo pinjam kepiang di siko, indak mau bayar, indak masalah. Ambo bayar jadi jo, nah itu baru ya nak. Tapi itulah motonya, enak untuk menarik gitu ya nak. Dikembali kita ibu ya. Jadi ayat ini Allah memberikan maklumat atau pengumuman kepada manusia. Wahai manusia, bahasanya hidup itu banyak masalahnya. Iya kan? Banyak. Pak contoh saya dia Pak. Enak. Buat tua ketek undi. Payahna sekolah di SD, pemang kuda PO di SMP lah. Enak. Maka gitu kan. Mencari urang SMP nak, wah awak lagi urat tiwa teman deh, seru sekolah SMP. Kecana SMP dia nak susah sekolah rumah. Banyak mana ke dibuat, enak banyak na PR itu enak. Kau dapat jadi anak SMA awak, enak. Awak menganggap, SMA tu seru. Ya. Lah tiba masuk SMA, susah ya SMA kau mah. Kau dapat mentu orang kuliah kau, kau dapat waktu rambut boleh panjang, ya nak. Baju bebas kayo kan, indak kuliah nak baah, dia doa kuliah bebu ditegur ndak ada, kalau ndak kuliah wala yo drop out saya gitu kan, kayak itu kan, kira je masalah lah, kirulah kuliah awak, lah tamai kuliah nak dia kau dapat bentuk kawan, tamai kuliahnya dapat kerja, kirulah tamai kuliah mencari kerja masalah lah, kayak kan, jadi apa artinya hidup tu yo penuh dengan masalah. Itu ya, penuh dengan masalah. Ini ayat ibu-ibu bapak, ketika kita menghadapi masalah, jangan lari dari masalah, harus kita selesaikan masalah itu. Itu nah. Contoh gini kuah, ambo punya masalah je Pak Haji kuah.
atau mempunyai masalah jo Pak Zon, masalah Pak Zon, sehingga mudah mu batamu sep jo Pak Zon tu jadi jauh lah melak, supaya selesai masalah apa turui Pak Zon tu, benar? Pak Zon, yo minta maaf mungkin ada tersinggung salah moko, ya nak, mungkin ucapan nambon nantapon, patang mungkin dalam rapi tersinggung, mungkin Pak Zon berang gambo, kini lima angkat salah nambon. Walaupun berang Pak Zon ketika itu selesai itu bakir senang tiwana besok bertemu ya Pak Zon tak sakit tak ada takut walaja karena masalah tadi awak selesai. Akhirnya itu terjadi karena masalah itu tidak selesai, jadi bertumpuk-tumpuklah masalah aku, akhirnya ya rusaklah kehidupan. Maka ibu bapak ada masalah kita selesaikan dengan cepat. Ketika ini memang kadang-kadang untuk menyelesaikan masalah tubuh itu perlu banyak kajian, enak gitu, sehingga masalah yang kita selesai itu bermanfaat bagi diri kita dan juga manfaat bagi orang lain, melapangkan diri kita juga melapangkan diri orang lain, menghilangkan rasa sakit diri kita dan juga orang lain merasa hilang pula rasa sakitnya. Nah, itu. Ibu-ibu bapak ya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21 Allah menunjukkan kepada manusia ada dua penyakit manusia itu yang berbahaya kata Allah. Nah, itu ayat yang ke-20. Apa penyakit yang pertama? Idza massahu syarru jazua. Aku penyakit yang pertama apabila inyo ditimpakan atau menyentuh sesuatu yang tidak dia inginkan atau keburukan, inyo gelisah. Sebagai manusia normal biasa-biasa saja, iya kan? Sakit awak, yo gelisah pak, iya maranus, gelisah awak. Baca baru sehat, dia mana? Gelisah awak, wajar saja. Di ketika kita sakit, kita cari obatnya, kita cari ubenya. Tapi apakah dengan kita cari ubenya tadi masalah selesai? Mungkin alu tentu lekas sehat. Perlu proses, perlu proses. Kadang-kadang bisiko awak nak sabar menghadapi seperti ini. Wah ingin capek, saya ingin jalan tol, saya ini apa? Akhirnya apa? Kadang-kadang di tengah masyarakat kita ingin menyelesaikan masalah, banyak orang yang kita langkahi, banyak orang yang kita tinggalkan, akhirnya timbul masalah baru. Nah, ini kadang-kadang sering juga terjadi di tengah kehidupan kita, baik di rumah tangga, baik di kaum, baik di masyarakat maupun di bangsa ini. Ya enggak? Terjadilah masalah-masalah baru, gitu kan? Nah, itu yang pertama penyakit manusia tadi kecuali Allah. Apabila inyo dia giah nan buruk inyo gelisah. Ibu-ibu, apa itu yang buruk itu? Syarri atau suk ya, itu buruk. Buruk itu ialah segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu buruk teman. Ya, ibu-ibu sakit paru senang Bu? Enggak Bu? Sakit gigi senang Bu? Disakiti oleh orang senang hati Bu? Indah. Ini segala bentuk yang buruk. Di segala yang buruk itu segala bentuk yang tidak menyenangkan. Nah, segala yang tidak menyenangkan. Ya, itu adalah buruk. Pedagang rugi menggale. Senangnya Bu? Enggak. Ya, berarti gelisah. Nah, disyarri. Jadi Allah uji kita dengan syarri, dengan keburukan, lalu kecuali mereka gelisah. Penyakit yang kedua manusia itu kecuali dalam ayat yang ke-21, wa idza massahul khairu manua. Penyakit yang kedua, apabila nyo diagenan baik, khair itu baik atau nikmat, inyo manua kikir lo pancikirnya. Nah, banyak penyakit, banyak seperti itu. Ya. Jadi kita kadang-kadang ibu bapak ya menganggap yang baik itu tidak ujian. Sebenarnya buruk, baik, ujian.
Lihat surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kamu dengan syarri, dengan yang buruk, wal khair, dengan yang baik. Itu merupakan cobaan. Jadi ibu bapak, buruk ujian, elok ujian, rugi ujian, balabo ujian, sakit ujian, sehat bagi rebu sehat ujian apa? Ujian. Tapi banyak orang yang lulus diuji ketika keburukan, dan banyak orang yang gagal diuji ketika yang baik. Banyak itu. Banyak orang ketika sakit unimane ketaatannya, ya kan? Ya, ketaatannya. Ya, ketikanya sakitnya bisa sholat duha, ketikanya sakitnya bisa sholat tahajud, ketikanya sehat tabambu doanya. Ya, tidak pernah tahajud lagi kan? Berarti gagal ketika diberi sehat. Aku dapat sehatnya gitu Allah berhasil nak gitu kan. Nah, jadi ini kadang-kadang kita salah persepsi dalam hal menerima ini. Lalu Bapak Ibu yang terhormati, Allah sabuikan tadi penyakit manusia itu yang pertama gelisah. Ubeknya kecil Allah ayat yang ke-22. Apa obatnya gelisah? Illal musallin. Jale ubeknya Allah tuh. Jadi kalau kita sudah gelisah, obatnya sholat. Ya. Jadi ubek pertama tuh kalau gelisah, banyak masalah, termasuk di nagari, termasuk di kampung itu kan. Ada seorang pemimpin, banyak masalah, sholatnya, tahajudnya, duhanya, iya kan? Gini, semakin banyak sholatnya. Itu ayat. Jika kalau gelisah banyak masalah, jadi ubeknya iyo illal musallin, ubeknya sholat. Ya. Sholat yang bagaimana? As-sholat, walazina fi amwalihim sholat. Ya, illal musallin, ya, yaitu alazinahum ala solatihim daimun, solatnya dikerjakan secara kontinu. Nah, ini kita lihat dalam tafsir ya, solatnya dikerjakan secara kontinu. Jadi solat yang bisa mengatasi kegelisahan masalah dalam hidup, solat itu dilakukan secara kontinu terus menerus. Kita lihat dalam tafsir ya, kata daimun di sana terus menerus, khusyuknya terus. Ya. Jadi sholatnya khusyuknya terus, bacaan betul terus, ya, tertib terus. Kadang-kadang kita Pak kalau banyak masalah, sholat semakin capek, semakin kencang sholat. Nah, tentu saja. Nah, itu sebenarnya semakin khusyuk, semakin baik bacaannya, kan gitu kan? Tidak imun itu baik, dikerjakan terus menerus sholatnya, yang juga sholat itu dikerjakan secara baik, khusyuk, maka gitu kan? Gitu kan? Yang kedua, penyakit manua, kikir obatnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam harta mereka ada hak-hak yang telah ditentukan. Artinya ibu bapak, bahwasanya di dalam harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah ada hak orang lain. Nah, itu sebenarnya. Di ketika kita menerima rezeki, ya Allah, ini ada hak orang lain. Nah, ketika itu terjadi, maka kita hilanglah kikirnya tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itulah pengajian subuh kita. Jadi yang pertama, hidup penuh dengan masalah. Yang kedua, yaitu penyakit manusia itu ada dua, gelisah, ya, halua, apabila diberikan keburukan dia gelisah. Yang kedua, apabila dia kebaikan dia kikir.
obatnya sholat, yang kedua obatnya pemurah. Demikianlah pengajian subuh kita. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها